Halo, perkenalkan nama saya Junius Immanuel, bisa dipanggil Noel. Di sini saya ingin mereview buku yang baru minggu kemarin saya baca, namanya Asal Mula by Neil deGrasse Tyson. Ya, buku ini cukup mencakup bagaimana sih alam semesta kita itu dibentuk dari awal mula banget, dari tidak adanya apapun, bahkan matahari, bumi, atau planet-planet, triliunan planet lainnya itu tidak ada sama sekali. Di buku ini dijelaskan berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan secara ilmiah. Saya menyarankan buku ini bagi mereka yang emang tertarik untuk mempelajari dunia sains atau apa yang saintis-saintis sudah kumpulkan data-datanya. Maka kalau buku ini menentang agama, enggak juga, karena di buku ini tuh sendiri ditulis bahwa Neil deGrasse Tyson atau author dari buku ini bahkan bilang sendiri bahwa saintis-saintis itu menghargai opini-opini dari agama. Nah, tapi menurut saya sendiri asal-usul alam semesta kalau di Indonesia itu tersering itu dikaitkan oleh ketuhanan ya. Tapi bahkan menurut Neil sendiri, hal ini nggak berarti buku ini menentang agama. Tapi buku ini memiliki tujuan yang berbeda, seperti menjelaskan bagaimana alam semesta itu bekerja dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi buku ini memiliki sudut pandang sains, tapi tidak menentang agama. Karena Neil sendiri bilang bahwa saintisnya itu menghargai opini-opini dari orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki teologi yang sangat modern. Mereka mengkoleksi data-data tersebut lalu dapat dikaitkan dengan sains itu sendiri, yang menurut saya itu menarik. Ya, jadi apa aja sih yang dibahas? Mulai dari Big Bang, yang dimana awalnya itu sama sekali tidak ada apa-apa, benar-benar kosong, hampa, bahkan atom aja hampir nol. Tapi terjadilah Big Bang yang memulai semuanya. Lalu terbentuknya galaksi, bintang, dan planet-planet itu terjadi karena adanya Big Bang, menurut buku ini. Karena itu semua adalah sains ya. Jadi data-data yang diambil oleh sains yang mengobservasi dunia-dunia di luar komprehensi manusia. Ya, kita diajak melihat gimana sih alam semesta ini berkembang secara ilmiah, yang dimana awal dari mula semua ini itu adalah nothing gitu, tapi tiba-tiba bisa ada. Itu karena apa sih? Itu ada buku ini dan dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan cuman bahas luar angkasa aja, tapi juga jelasin kenapa sih kita itu ada di bumi sekarang. Few things that I think it's interesting itu bahwa kita humans secara ilmiah pun kita adalah bagian dari bintang. Stardust, we are made of stardust. Ya, hal itu membuat saya sadar kalau misalnya manusia itu bukan sesuatu yang kepisah dari alam semesta, tapi merupakan bagian dari proses alam itu sendiri. Jadi beberapa hal yang saya sadarin itu buku ini sangat benar-benar menggunakan sudut pandang sains ya. Balik lagi, di Indonesia mungkin mengkaitkan ini dengan ketuhanan, tapi menurut saya kita mungkin harus melihat ke atas juga, karena salah satu hal yang saya dapatkan dari Neil ini sendiri bahwa cara sains mengamati seperti matahari aja. Bayangin matahari, kita mengamati matahari, kita tahu bahwa matahari core-nya itu menghasilkan energi yang energinya itu sendiri butuh waktu miliar atau ratusan tahun, 170.000 tahun untuk energi itu keluar dari inti matahari ke permukaan matahari dan memancarkan cahaya yang cuma membutuhkan 8 menit untuk sampai bumi. Nah, fact itu sendiri itu menurut saya itu gila banget kan. Cara pandang sains itu ibarat kita dapat memotret seorang keluarga atau seorang ibu yang menggendong anaknya. Kita cuma bisa melihat foto itu aja, nggak ada deskripsi lain. Tapi dari foto itu sendiri kita bisa
Tapi dari foto itu sendiri kita bisa memprediksi atau kita bisa mempelajari secara teori gimana sih anak itu bisa lahir. Sama halnya sama bintang dan other far away stuff yang tak miliaran tahun cahayanya jauhnya dari kita. Itu science bisa rangkum, bisa pelajari dan ditaruh di buku ini. Ya, jadi hal yang saya pelajarin dari buku ini adalah kita tidak bisa menyepelekan sains. Kurang lebih kita bahkan dihimbau untuk tertarik oleh sains, karena mungkin beberapa orang juga mikir kalau sains itu sebenarnya aneh, kayak tidak bisa dipercaya karena emang tidak ada bukti yang pasti kalau misalnya memang materi atau unsur-unsur di luar angkasa sana memang betul. Nah, di buku ini pun dijelaskan kalau misalnya orang-orang yang pikir bahwa sains itu fake atau sains itu tidak ada bukti yang pasti, itu juga sains tidak bisa menentang hal itu, karena emang wajar untuk orang tidak mempercayai sains karena mereka mungkin tidak ingin belajar atau mereka memang tidak atau belum melihat bukti-bukti nyatanya, karena bisa dibilang itu tidak terjadi di keseharian mereka. Kayak mereka ke kantor, jalan ke kantor nggak tiap hari kan, atau bahkan nggak pernah kan mereka tiba-tiba bertemu black hole di kamar mandi, kan nggak mungkin. Nah, mungkin itu menjadi sudut pandang sains juga. Kita mungkin untuk sesekali dapat melihat ke atas. Itu aja sih dari saya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.